Bab 2751. Plot dalam plot, teka-teki dalam teka-teki. Sementara itu, 3 truk box melaju kencang di jalan, tujuannya tidak diketahui. Lin Yi, Xiao Bing, Luo Qi, Zhao Yunhu, dan Shao Jianfeng sedang duduk di dalam truk box tengah, makan sambil melihat peta. Dengung-dengung-dengung. Komunikatornya berderak karena gangguan statis. Ketua tim Lin, orang-orang mereka telah membuntuti kita, semakin dekat. Aku curiga mereka akan segera bertindak. Pembicaranya adalah sang pengemudi, seseorang dengan pengalaman bertahun-tahun dalam operasi khusus. Pelacakan dan kontra pengawasan adalah hal yang mudah bagi mereka. Seberapa jauh kita dari titik yang ditentukan? Berapa menit lagi? Tanya Lin Yi. Sekitar 3 menit. Tetap tenang, jangan panik, berkendara pelan-pelan, dan jangan sampai ketahuan. Tetaplah pada rencana dan semuanya akan baik-baik saja. Dipahami. Kendaraan itu terus melaju mulus. Di dalam truk, pencahayaannya remang-remang, dengan sekelompok orang duduk diam di tengah, kecuali sesekali terdengar suara mengunyah. Kenapa semua orang diam saja? Merasa tegang, canda Luo Qi. Tegangkan pantatku, aku hampir mati karena kegembiraan, jawab Zhao Yunhu. Pernah bertugas ganda, rasanya tidak semenarik ini. Bajingan-bajingan itu butuh pelajaran hari ini. Lihatlah kalian yang menyedihkan, goda Luo Qi. Kalau kamu tangguh, jadilah seperti Lin Bro dan punya 2 anak. Apa serunya tugas ganda? Uang adalah segalanya. Hoa, jangan ngobrol seperti itu, jangan menyeret warga sipil yang tidak bersalah, imbuh Lin Yi. Haha. Pada saat itu, rombongan menyadari kendaraannya melambat, dan langsung menenangkan ekspresi mereka. Dengung-dengung-dengung. Tak lama kemudian, setelah kendaraan itu berhenti, sebuah suara terdengar melalui komunikator. Ketua tim Lin, kita sudah sampai di titik yang ditentukan. Lin Yi menanggapi dengan cepat dan menoleh ke yang lain. Bersiaplah untuk beraksi. Zhao Yunhu berdiri dan meraih pegangan logam di lantai kotak, lalu mengangkatnya. Mengungkapkan lubang dengan diameter lebih dari setengah meter. Dan di bawahnya adalah permukaan jalan beton. Di jalan beton itu, ada penutup lubang gat, dan tepat pada saat itu, penutup itu terbuka, menampakkan kepala manusia di dalamnya. Ketua tim Lin, semuanya sudah siap, cepat turun. Minggir. Lin Yi memberi perintah, tetapi tak seorang pun dari kelompok itu yang bergerak, malah menatapnya dengan mata terbelalak. Kalian semua berdiri saja di sini, ngapain? Cepat turun, jangan buang waktu. Kami takut kau akan meninggalkan kami dan kabur lagi, jadi kau pergi dulu. Kami akan menyusul, saran Xiao Bing. Di saat seperti ini, buat apa aku pergi? Turun, kata Lin Yi, setengah tertawa, setengah menangis. Tidak mungkin, kau punya terlalu banyak rencana jahat, kami tidak bisa mempercayaimu. Dengan itu, Xiao Bing melirik yang lain. Ambil tindakan. Zhao Yunhu dan Shao Jianfeng bertindak tegas, menangkap Lin Yi, dan menjatuhkannya. Sebelum Lin Yi bisa bereaksi, ia langsung dilempar ke bawah. Yang lainnya tidak membuang waktu dan melompat mengejarnya. Shao Jianfeng, yang turun terakhir, memastikan untuk mengamankan penutup, tidak meninggalkan jejak. Pada saat itu, tempat kendaraan itu berhenti adalah jalan sempit. Saat truk box melaju, nyaris tak ada celah di kedua sisi. Orang normal tidak akan berjalan melewati sini, menciptakan peluang bagi Lin Yi dan timnya. Truk-truk di depan dan belakang menghalangi pintu masuk dan keluar, menjadikan area tersebut zona tertutup. Tidak ada yang menyadari bahwa mereka keluar melalui selokan. Sementara itu, kendaraan Raid sudah berhenti tidak jauh dari sana, mengamati keadaan sekitar dengan hati-hati. Dia memperhatikan bahwa ketiga truk yang dibuntutinya telah melaju ke jalan sempit. Dan kemudian mereka berhenti. Secara naluriah, Raid merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tempat apa ini? Sepertinya gudang, jawab asistennya. Setelah merenung beberapa detik, ekspresi Raid menjadi tajam. Ayo bergerak. Atas perintahnya, semua orang dari kendaraan itu keluar, suatu kelompok yang terdiri lebih dari 20 orang, bersenjata, dengan tegas menyerbu ke depan. Jangan bergerak. Saat memasuki jalan sempit, Raid melihat seorang pekerja pabrik makanan bersiap membuka sesuatu. Di dalam gudang sudah ada makanan yang dikemas, siap untuk dimuat ke kendaraan. Raid menghela napas lega. Merasa lebih rileks. Dia sekarang yakin bahwa orang yang perlu ditangkapnya ada di dalam salah satu truk. Pintu truk box itu belum dibuka, artinya mereka masih ada di dalam, siap untuk ditangkapnya semuanya sekaligus. Apa yang sedang kamu lakukan? Pekerja itu terkejut dan segera mengangkat tangannya. Menjauhlah dari kendaraan. Kata Raid sambil mengacungkan senjatanya, ekspresinya garang. Dia bersyukur telah tiba pada saat ini. Kalau pintu truk box itu dibuka,
pasti orang-orang yang ada di dalamnya sudah pada lari terbirit-birit, sehingga makin sulit ditangkap. Pekerja gudang itu menurut, tidak berani berdebat dengan orang-orang bersenjata itu, dan mundur selangkah demi selangkah. Awasi truk-truk lainnya, kami akan menggeledah mereka satu persatu. Ya. Setelah itu, kelompok yang berjumlah lebih dari 20 orang itu mengendalikan semua kendaraan, siap untuk pemeriksaan individual. Semuanya keluar. Atas perintah Wright, para pengemudi didorong keluar dari truk, berdiri dengan acuh tak acuh di tempat mereka berada. Saat Wright memeriksa orang-orang yang turun dari truk, ia mengamati mereka dengan saksama tetapi tidak menemukan orang-orang yang seharusnya ia tangkap. Namun Wright tetap tenang, mengirim orang untuk memeriksa bagian dalam truk, dan tidak menemukan siapapun yang bersembunyi. Buka pintu truk box. Apa yang kalian coba lakukan? Seorang pengemudi berambut pendek melangkah maju. Ini kendaraan khusus, jangan bandingkan kami dengan mobil pribadi. Kami punya izin penggeledahan. Bahkan jika Anda kendaraan khusus, Anda tetap bisa diselidiki. Selagi berbicara, Wright menunjukkan dokumen otorisasinya. Pengemudi berambut pendek itu tidak berkata apa-apa lagi, siap membuka pintu. Mulut Wright melengkung membentuk senyum, mengejek dalam hati, sekelompok orang bodoh yang berpikir mereka bisa menghentikanku dengan cara ini. Berdetak. Pengemudi berambut pendek itu memainkan pintu, membuka pintu truk box itu. Namun di dalamnya kosong. Tak ada apapun. Buka truk kedua. Di bawah komando Wright, pintu truk kedua juga dibuka. Demikian pula, tidak ada seorang pun di dalam, hanya selimut yang compang camping. Pada titik ini, semua mata tertuju ke truk ketiga. Mari ikut saya. Keyakinan Wright melonjak dan menjadi lebih berhati-hati. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, orang-orang pasti bersembunyi di dalam truk terakhir. Untuk mencegah kecelakaan, Wright memanggil semua orang dan mengepung truk ketiga dengan rapat. Lalu memerintahkan sopir untuk membuka pintu. Pengemudinya tidak ragu-ragu, membuka pintu truk box seperti diarahkan Wright. Namun alangkah kecewanya mereka, bagian dalamnya masih kosong. Wajah Wright langsung menjadi gelap. Sialan, kemana mereka pergi? Bab 2752. Menipu surga untuk menyeberangi laut. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kami di sini untuk memuat barang, bersiap untuk dikirim ke sekolah khusus, kata pengemudi berambut pendek itu. Wright, yang masih skeptis, memerintahkan pemeriksaan menyeluruh di dalam taksi tetapi tetap tidak menemukan apapun. Dengan keadaan seperti itu, Wright menjadi tenang. Identitas orang-orang di depannya sangat istimewa. Melanjutkannya mungkin akan berakibat buruk. Dia kemudian memimpin timnya untuk mundur. Pemimpin, mungkinkah mereka tidak bersembunyi di dalam mobil dan benar-benar datang untuk memuat barang dari gudang? Tidak mungkin. Wajah Wright muram. Awalnya ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk promosi dan kenaikan gaji. Namun kini, gagal merekrut siapapun berarti peluang promosinya hilang. Periksa rekaman pengawasan di sekitar secepat mungkin. Ya. Sang pengemudi mengirimkan pesan kepada rekan-rekannya. Setelah sekitar 10 menit, video pengawasan terdekat dikirim. Sambil menatap video di telepon dengan saksama, Wright memusatkan seluruh perhatiannya. Setelah mobil masuk, mobil berhenti sekitar 2 menit, lalu staf gudang keluar, diikuti kemunculannya. Untuk konten sisanya, tidak perlu ditonton lebih lanjut. Sepertinya mereka benar-benar tidak ada di dalam mobil, mungkin mereka benar-benar datang untuk memuat barang. Wright mengangguk, menyetujui pandangan ini. Bagaimanapun, pengawasan menangkapnya, buktinya tidak dapat disangkal, mereka benar-benar tidak ada di dalam mobil. Periksa situasi tim lain. Karena mereka tidak ada di kendaraan ini, mereka pasti ada di tempat lain. Saat ini, Campbell sedang merokok dan memancing di hutan. Dikelilingi oleh danau-danau tak berujung, pemandangannya indah. Baginya, menangkap brigade penjaga tidak lagi menegangkan, karena Zachary yang memimpin, dan itu sudah cukup. Lebih jauh lagi, orang bernama Lin Yi itu sudah meninggal, jadi pertanyaan yang tersisa tidak terlalu penting. Oh, ada ikan besar datang. Melihat pelampung itu tiba-tiba tenggelam, Campbell buru-buru menariknya, gembira. Berdering. Tepat saat itu, ponsel Campbell berdering. Ia meliriknya dan melihat panggilan dari Zachary. Namun dia tidak menjawab, fokusnya tertuju pada ikan besar yang terpancing. Bahkan saat panggilan berakhir, dia tidak terburu-buru. Setelah mengurus ikan tangkapannya, teleponnya berdering lagi. Tidak ada orang di dalam mobil. Menurut hasil investigasi, mereka pergi ke gudang untuk memuat barang. Tidak ada siapa-siapa. Sedang memuat barang. Campbell terkejut, apakah kamu yakin tidak ada kelalaian? Tidak ada, seluruh proses terekam dalam video pengawasan yang membuktikan bahwa benar-benar tidak ada orang di dalam mobil. Jika memang begitu, mereka pasti masih di dalam, belum keluar, kata Campbell dengan wajah yang tidak terlihat baik.
Kemana mayatnya dikirim? Dikirim ke bandara, ke penerbangan pribadi mereka kembali ke Tiongkok, kata Zakari. Saat dalam perjalanan, kami bersiap untuk pemeriksaan rutin, tetapi mereka tidak setuju. Kami khawatir akan terjadi bentrokan, jadi kami tidak mencegat. Apa langkah selanjutnya? Mengingat dia sudah meninggal, tugas kita bisa dianggap selesai, kata Campbell. Tapi teruslah memantau. Menangkap anggota brigade penjaga lainnya akan bermanfaat. Mengakhiri panggilan dengan Zakari, Campbell memasang umpan pada Kyle lagi, melanjutkan memancing. Meski rencananya gagal dan tidak berhasil menangkap orang yang diinginkannya, Campbell tidak panik sama sekali. Dalam keseluruhan rencana, selama orang bernama Lin Yi itu mati, rencana itu dianggap berhasil. Penangkapan orang lain hanyalah bonus tambahan. Namun, ada dua masalah di depannya sekarang. Lin Yi sudah meninggal, dia adalah putra Lin Jingsan. Setelah mendengar berita ini, dia tentu tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun Geralt yang melakukannya, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan melampiaskan amarahnya kepada orang lain. Target utamanya saat itu adalah tim badai di pulau itu. Berikutnya adalah patung, kedua benda itu memiliki nilai penelitian yang signifikan dan sekarang berada di tangan Tiongkok. Jika mereka tidak dapat diambil kembali, posisinya mungkin menjadi tidak stabil. Dia harus menyelesaikan ini. Berdering. Ponsel Campbell berdering lagi. Melihat nomor itu, ia segera meletakkan pancingnya. Panggilan itu bukan dari sembarang orang, melainkan Sean, Kapten Storm Team. Orang-orang poker akhir-akhir ini bertingkah aneh, sepertinya mereka akan pindah. Mendengar kata-kata ini, wajah Campbell berubah, dan dia segera berkata, "Hentikan semua operasi, mundur ke area aman, dan hindari konflik dengan mereka." Nada bicara Sean meninggi, apakah mereka mengincar Storm? Putranya sudah meninggal, saya menduga dia menerima berita itu dan berencana melakukan pembalasan, kata Campbell. Kalian semua ada di pulau ini, jadi kalian pasti target pertamanya. Sekarang hentikan semua aktivitas, pantau situasi pulau ini, dan jika mendesak, segera pulang. Dipahami. Mengakhiri panggilan, ekspresi Campbell menjadi agak serius. Berita itu datang tepat waktu, menurut Konvensi Internasional Pulau Tilia, begitu mundur ke zona aman, tidak ada tindakan yang dapat diambil. Untuk saat ini, keselamatan mereka harus terjamin. Lagi pula, Storm Team tidak mampu menanggung kekalahan, tidak seperti Ghost Squad. Campbell menghabiskan sepanjang sore untuk memancing tetapi, kecuali satu ikan besar itu, dia tidak menangkap apapun lagi. Pikirannya melayang jauh melampaui awan. Terus-menerus berpikir tentang cara mengambil patung itu. Namun terus-menerus gagal menemukan solusi yang sempurna. Jika tidak berhasil, saya harus menggunakan metode lain seperti ini. Merasa kelelahan, Campbell berkemas dan pulang ke rumah. Karena istrinya meninggal 3 tahun lalu, Campbell tinggal sendirian di tahun-tahun terakhirnya. Sekembalinya ke rumah, Campbell pergi ke ruang belajar dan menyalakan komputer. Kotak masuk komputer berisi selusin email baru. Isinya adalah video pengawasan. Semua pergerakan kendaraan berada di bawah pengawasan. Campbell menyalakan sebatang rokok dan menonton dengan tenang. Karena isinya sesuai dengan apa yang dikatakan Zakari, tak seorang pun turun dari mobil sepanjang waktu. Setelah diperiksa, mobilnya kosong. Ini membuktikan mereka tidak pergi, masih di dalam, dan itu adalah kesalahan Campbell. Campbell bersandar di sandaran kursi, merenungkan rencana penangkapan baru. Namun pada saat itu, indera tajamnya mendeteksi suara langkah kaki di luar ruang belajar. Kerutan di wajahnya langsung terkumpul. Tanpa pemberitahuan atau perjanjian sebelumnya, tidak seorang pun seharusnya datang ke rumahnya. Namun, dia tidak melakukan gerakan yang aneh. Menurutnya, semuanya berada di bawah kendalinya, mungkin dia terlalu sensitif. Tetapi, ketika orang di luar berdiri di pintu ruang kerja, wajah Campbell berubah drastis, dan keringat dingin menetes dari dahinya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu sebenarnya tidak mati. Bab 2753. Darah dosa. Melihat Lin Yi di pintu, mengatakan dia tidak bingung adalah suatu kebohongan. Di alam bawah sadar Campbell, Lin Yi sudah mati. Mustahil untuk bertemu orang ini lagi. Namun kini, dia muncul hidup tepat di hadapannya. Tentu saja butuh waktu untuk beradaptasi. Selain Lin Yi, yang lain juga datang. Xiao Bing dan Luoqi berdiri di belakangnya, masing-masing memegang senjata yang diarahkan ke kepala Campbell. Siapa yang bilang aku sudah mati? Lin Yi berkata. Apakah karena kau melihat seseorang dibawa keluar, atau karena kau melihat orang-orang poker bergerak, sehingga kau menyimpulkan aku sudah mati? Mendengar ini, Campbell tiba-tiba mengerti. Dia akhirnya menyadari itu semua adalah rencananya. Adegan yang diatur oleh Lin Yi. Jantung Campbell berdebar kencang, dia tidak pernah menyangka akan dipermainkan sepenuhnya.
Bagaimana kau bisa keluar? Orang-orang kami mengawasi, tidak mungkin kau bisa lolos. Itu rahasia, aku belum bisa memberitahumu, kata Lin Yi. Dan sekarang kau sudah tertangkap oleh kami, jadi sebaiknya kau patuh saja, lagi pula kau punya seorang putra dan seorang putri. Oh ya, keempat pengawal di luar sudah diurus, jadi jangan mengandalkan mereka lagi. Apakah kamu mengancamku? Bisa dibilang begitu, jawab Lin Yi. Kita pernah berinteraksi sebelumnya, kau tahu aku orang seperti apa. Pilihan ada di tanganmu, tapi jangan bertindak gegabah. Campbell tidak memiliki ketenangan dan ketenteraman seperti Gerard. Selama bertahun-tahun, sebagai wakil, dia selalu berdiri di belakang Gerard. Sekarang dia maju ke garis depan, menghadapi pria asal China ini sendirian. Pada saat ini, dia merasakan tekanan. Dan menyadari bahwa memang tidak mudah bagi Gerard dari masa lalu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan, kata Campbell. Aku sama sekali tidak terlibat dalam penculikan itu. Gerard melakukannya sendirian. Apa kau masih ingin balas dendam padaku? Itulah yang ingin ku ketahui, mengapa dia melakukannya sendirian, tanya Lin Yi. Anda wakilnya, saya yakin Anda tidak terlibat. Saya sebenarnya tidak terlibat, itu adalah keputusan pribadinya, kata Campbell. Ketika saya mengetahuinya, dia sudah melakukannya, dan Kongres sangat marah, kalau tidak, mereka tidak akan mencopotnya. Jadi maksudmu dia bertindak tanpa persetujuan Kongres dan tidak membahasnya secara internal, dia hanya memberi perintah. Ya, kata Campbell. Aku tidak perlu berbohong tentang ini, jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa menahannya. Kenapa kau membunuh William? Kuharap kau bisa memberiku alasan yang meyakinkan. Ekspresi Campbell aneh. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, saya tidak mengenal orang ini. Respons seperti itu sangat mengejutkan ketiganya. William diam-diam telah bekerja sama erat dengan pihak berwenang. Namun Campbell, sebagai pejabat tinggi, mengaku tidak tahu, ini sama sekali tidak logis. Tetapi melihat ekspresinya, sepertinya dia tidak berbohong. Lagi pula, tidak perlu berbohong tentang hal ini. Bukankah kamu melakukan penelitian tentang patung itu bersama William Delison? Sebelumnya, Gerard mengatakan bahwa patung itu milik Pulau Tilia dan memiliki nilai penelitian yang tinggi, tidak mungkin jatuh ke tangan orang luar, jadi kami mengambil tindakan untuk membawa patung itu kembali untuk penelitian. Mata Lin Yi melotot, menunjukkan ekspresi curiga. Dari kata-kata Campbell, hal itu dapat ditentukan. Pedesaan M tampaknya belum secara resmi mulai meneliti patung tersebut. Dari sini, Mosley Research Institute jelas merupakan organisasi yang tertutup. Jelas pula bahwa kerjasama sebelumnya dengan lembaga penelitian Degeratlon mungkin tidak tanpa maksud jahat. Aku sudah menjawab semua pertanyaanmu, bisakah kau letakkan senjatamu? Aku tidak suka senjata itu diarahkan padaku. Maaf, itu belum memungkinkan, kata Lin Yi. Masih ada hal lain yang perlu kamu kerjakan bersama. Hal apa? Beritahu pasukan hantu untuk berkumpul di sini. Ekspresi Campbell berubah, apa yang sedang kamu coba lakukan? Itu rahasia, tidak nyaman untuk mengungkapkannya padamu, kata Lin Yi sambil menyeringai. Mustahil membuatku bekerja sama, kata Campbell, kau bisa memilih untuk membunuhku. Campbell tidak terlalu mulia tetapi telah bertekad Lin Yi tidak berani membunuhnya. Karena rasionalitasnya masih utuh. Dia masih mempertahankan jabatannya, tidak seperti Gerard. Jika mereka bertindak melawannya, konsekuensinya akan mengerikan. Tidak heran kau mendapat posisi ini, kau bisa memprediksi aku tidak akan berani membunuhmu. Cukup mengesankan, Lin Yi mengangkat bahu dan berkata. Karena kamu tidak mau bekerja sama, kami akan menangani masalah ini sendiri. Luoki dengan hati-hati berjalan mendekat dan menuntun Campbell ke samping. Lagi pula, dia juga sudah mencapai level A, jika diberi kesempatan, itu tidak akan berakhir baik bagi mereka. Xiao Bing mengangguk dan duduk di depan komputer Campbell, teleponnya di sampingnya. Berulang kali, Xiao Bing memeriksa informasi pribadi Campbell dan menghafal konten pentingnya. Kemudian, meniru nada bicara Campbell, dia mengirim pesan ke Ghost Squad. Bos, sudah selesai, kata Xiao Bing. Apa yang kau lakukan? Campbell tampak sangat kesal. Dia jelas mengerti maksud Lin Yi, jika pasukan hantu benar-benar berkumpul di rumahnya, nasib mereka akan ditentukan. Kamu orang pintar, kamu seharusnya tahu apa yang sedang kita lakukan, kata Lin Yi, sambil duduk di sofa ruang kerja. Pada titik ini, berpura-pura tidak tahu tidak masuk akal. Wajah Campbell menjadi pucat, dan bahkan tubuhnya mulai gemetar. Lanjutkan pekerjaanmu, lacak tim badai. Mereka kaki tangan, jangan ada yang lolos. Lin Yi menyilangkan kakinya dan duduk dengan tenang di sofa. Di dalam ruangan, yang terdengar hanya bunyi detak jam dan suara Xiao Bing mengetik mouse dan keyboard. Campbell mengutuk dengan marah, terus-menerus mengutuk leluhur Gerard selama 18 generasi.
Kalau saja dia tidak berbuat jahat, hal ini tidak akan terjadi. Lambat laun, Campbell tampak mulai tenang dan merasa jauh lebih baik. Jika orang lain, mungkin masih ada ruang untuk bermanuver. Tetapi pria di depan adalah putra Lin Jingsan. Tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda kejahatan. Kecuali mati, dia tidak akan berkompromi. Nasib Ghost Squad sudah ditentukan. Sementara itu, 3 kendaraan off-road yang dimodifikasi sedang menuju ke rumah Campbell. Sudah larut malam, memanggil kita untuk berkumpul, mungkinkah ada tugas baru? Tanya seorang anggota pasukan hantu. Kemungkinan besar mereka menemukan petunjuk lain dan memanggil kita untuk berdiskusi. Zakari duduk di kursi penumpang mobil depan, menjentikkan abu rokoknya, dan berkata, "Ada kesempatan lain untuk bertarung, aku tidak sabar." Bab 2754. Pejabat kejam. Orang-orang lain di dalam mobil juga mengangguk, acuh tak acuh terhadap pernyataan tersebut. Menurutmu apa yang akan mereka gunakan kali ini? Mereka mungkin akan mengubah strategi mereka, kata Zakari. Perebutan posisi di segmen A akan semakin sengit. Orang-orang dari kedua belah pihak kemungkinan besar akan berkonflik di sini. Saya menduga Tuan Campbell akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan mereka secara terang-terangan. Jika memang begitu, tampaknya tidak ada perbedaan yang mendasar, kata seorang anggota perempuan. Memang, hanya tempat yang berbeda untuk bertindak. Zakari mengangguk dan berkata, orang Cina itu sudah membunuh begitu banyak orang kita, aku harus membalaskan dendam mereka. Sama seperti saat aku berurusan dengan wanita itu. Dasar mesum, wanita yang kau siksa itu lebih baik mati, bukankah itu cukup bagimu? Tentu saja tidak, Zakari mengangkat bahu dan berkata. Kalau saja Kapten tidak melindungi wanita itu dan menghentikanku bertindak terhadapnya, aku punya lebih banyak cara untuk membuatnya menyesal pernah datang ke dunia ini. Jangan khawatir, kita akan menemukan kesempatan begitu kita sampai di pulau itu. Semua anggota Ghost Squad merasa percaya diri. Karena ada sesuatu yang mereka semua pahami secara implisit. Pemimpin tim Merit Brigade Garda Pusat, pria mengerikan itu, sudah mati. Tanpa dia, semua orang di Brigade Garda Pusat tidak ada apa-apanya. Tak lama kemudian, 3 mobil tiba di depan pintu rumah Campbell. Setelah turun, Zakari mendongak dan melihat lampu di ruang belajar di lantai 2 menyala. Tuan Campbell ada di ruang kerja, ayo kita cari dia. Semua orang memasuki rumah satu demi satu. Zakari melangkah beberapa langkah ke dalam, meskipun lampu mati, dia bergerak cepat dan menyalakan saklar lampu. Ekspresi santainya membeku saat lampu menyala. Rasa dingin langsung menjalar ke atas tengkorak. Karena mereka melihat Lin Yi di lantai 2. Kamu belum mati. Tentu saja, hanya mementaskan sebuah adegan, dan kalian para penonton memainkan peran kalian dengan baik. Pasukan hantu menggigil karena keringat dingin. Karena mereka tidak hanya melihat Lin Yi, tetapi juga Campbell ditahan. Menyadari ada yang salah, Campbell berbalik tajam. Melihat pintu masuk diblokir, orang yang berjaga di sana memegang senjata, menutup semua rute pelarian. Semangat Storm Squad langsung anjlok. Belasan orang berkumpul bersama. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga Garda Pusat akan melakukan tindakan pemenggalan kepala dengan cara seperti ini. Zakari gemetar, menatap lelaki yang berdiri di peron lantai 2, seperti sedang menatap dewa. Pada saat ini, dia menyadari bahwa keduanya tidak berada pada peringkat yang sama-sama sekali. Jika berhadapan langsung dengannya, dia tidak akan punya kesempatan sama sekali. Semuanya sudah di sini, mari kita mulai bekerja sekarang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Zakari hati-hati. Kau telah melukai Garda Pusat, jadi sudah waktunya hutang darahmu dibayar, kata Lin Yi tanpa ekspresi. Kalau tidak, apa kau pikir aku datang sejauh ini untuk bermain rumah-rumahan denganmu? Dengan santai, Lin Yi berjalan turun dari lantai 2. Dia duduk di sofa di lantai pertama dan berkata, Tiongkok kita adalah peradaban dengan sejarah 5.000 tahun, dan di antara sejarahnya yang panjang, ada profesi khusus yang disebut pejabat kejam. Saya rasa Anda tidak familiar dengan profesi ini, tapi intinya, profesi ini tentang menginterogasi penjahat, dengan berbagai metode, seperti membobol kendaraan, mematahkan tulang belakang, dan lain-lain. Saya mungkin tidak bisa memastikannya, tapi saya jamin, kalaupun Tuhan Anda datang, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Saya terkadang berpikir tentang perbedaan antara Garda Pusat dan profesi ini, tetapi setelah mempertimbangkannya, tampaknya tidak ada perbedaan, bahkan mungkin lebih intens. Para anggota Ghost Squad menjadi pucat. Mereka tidak mengerti hal-hal lainnya, tetapi mereka tahu apa artinya membuat Tuhan kehilangan lapisan kulit. Ketakutan yang mendalam tampak jelas di wajah mereka. Tatapan Lin Yi menyapu Zakari dan yang lainnya. Kami punya banyak cara baru di Garda Pusat yang belum pernah digunakan, kami akan mencobanya bersama Anda hari ini. Tidak, kumohon.
Aku menyerah. Seorang wanita berteriak sambil menunjuk ke arah Zakari. Dia pelakunya. Banyak luka pada wanita itu adalah perbuatannya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tolong selamatkan aku. Anggota Ghost Squad, seperti halnya anggota Central Guard, merupakan anggota elit di antara anggota elit. Beberapa orang telah mempelajari sejarah Tiongkok, dan memiliki ingatan samar tentang apa yang disebutkan Lin Yi. Siksaan yang disebutkannya, mendengarnya saja sudah cukup membuat kulit kepala merinding. Berani sekali kau menyerah. Diam. Aku tidak ingin mati di sini. Sudahlah, berhenti berdebat, Lin Yi dengan tidak sabar memainkan telinganya dan berkata. Ada beberapa ruangan di lantai atas, bawa dia ke atas, biarkan dia merasakannya dengan baik. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam terdengar, peluru menembus peredam dan ditembakkan ke kaki Zakari dan yang lainnya. Langsung menghilangkan mobilitas mereka. Kemudian, Sui Qiang dan yang lainnya bergegas, mengangkat Zakari dan yang lainnya ke atas. Apa yang akan terjadi selanjutnya, mungkin hanya Tuhan yang tahu. Tak lama kemudian terdengarlah suara ratapan, Campbell berdiri di luar pintu dengan wajah pucat, gemetar, bahkan ketakutan. Lin Yi dan Qiu Yuluo di lantai bawah tampaknya tidak berniat pergi. Bagaimana rencanamu menghadapi pasukan badai di pulau itu? Aku sedang mempertimbangkan untuk pergi ke sana, tapi mereka diperlengkapi seperti naga api, setidaknya level B kecuali aku, tim tidak bisa menghadapi mereka. Lin Yi menghela napas, tersenyum, dan berkata. Jika aku menyingkirkan mereka lagi, mungkin mereka akan memberontak. Serahkan saja pada tim naga api saat ini, kita tidak bisa impulsif, kata Qiu Yuluo. Lagi pula, Gerard dan Ghost Squad adalah dalangnya, sedangkan Storm hanya mencegat Flame Dragon Team. Lin Yi mengangguk, juga setuju dengan pandangan Qiu Yuluo. Perintah palsu telah dikirim, dalam beberapa jam pertempuran penyergapan akan dimulai, kata Qiu Yuluo. Kekuatan naga api dan badai seimbang, tetapi keunggulan bawaan kita membuat badai tak mampu melawan. Mari kita manfaatkan masalah ini dengan baik, kata Lin Yi. Orang-orang ini berharga, jika kita menangkap mereka, kita mungkin bisa menukarnya dengan banyak hal. Yakinlah, Brigade pasti punya pengaturan. Lin Yi merenung sejenak, lalu mengganti topik. Bagaimana penyelidikan terhadap Gerard? Bab 2755. Perubahan. Yang bisa kami konfirmasi sekarang adalah dia adalah anggota Freemason. Lin Yi mendecakkan bibirnya, informasi ini tidak banyak, banyak orang punya identitas itu, dan itu sudah jadi rahasia umum. Apa tidak ada yang lain? Qiu Yuluo mengangkat bahu dan berkata. Kami juga tahu dia orang Anglo-Saxon. Apakah itu termasuk informasi penting? Anglo-Saxon, gumam Lin Yi, kalau tidak salah, bukankah kelompok etnis ini cabang dari ras Jermanik? Benar sekali, tapi sekarang, kelompok etnis ini sudah tidak begitu umum lagi. Hehe. Lin Yi terkekeh, masih dianggap sebagai etnis yang langka. Jadi, apakah kamu ingin terus menyelidiki masalah ini? Jika kondisinya memungkinkan, lanjutkan penyelidikan, kata Lin Yi, sepertinya ada yang tidak beres, aku punya firasat ada yang tidak beres. Lebih baik berhati-hati sekarang daripada punya masalah nanti. Qiu Yuluo selalu mempercayai wawasan Lin Yi. Kemampuan bawaan ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, jadi perkataannya tidak boleh diabaikan. Setelah menyelesaikan pembicaraan serius itu, Lin Yi meregangkan tubuhnya dengan malas. Ketika berbalik, dia melihat Campbell terjatuh ke tanah, tidak dapat bergerak lagi tanpa ada yang menahannya. Orang ini terlalu pengecut, dia sudah setakut ini tanpa disentuh, kata Lin Yi sambil tertawa dan menangis. Hal-hal yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa, kata Qiu Yuluo. Jangan bilang begitu, banyak orang baik dan cendekiawan di zaman dulu yang tangguh, menghadapi siksaan tanpa berkedip. Lin Yi menatap Campbell, apakah menurutmu karakter seperti ini bisa dibandingkan dengan orang bijak kuno? Haha, itu benar juga. 3 jam berlalu, dan Sui Qiang dan yang lainnya muncul dari ruangan. Bos, semuanya sudah beres. Lin Yi mengangguk, tidak bertanya lebih jauh tentang rinciannya. Dia mempercayai Sui Qiang untuk menangani segala sesuatunya. Sementara itu, Campbell dijatuhkan. Lin Yi menatapnya dan berkata, setiap ketidakadilan punya akarnya, setiap utang punya akarnya sendiri. Gerard penyebab insiden ini, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kita akhiri saja sampai di sini, tapi kau sudah menjadi penerus yang baru, jadi aku perlu menjelaskan sesuatu kepadamu. Lin Yi berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Jika kalian berhasil mengalahkan garda pusat dengan cara normal, baik di pulau ini maupun di tempat lain, kami akan menghormatinya. Tapi jika ada penyergapan seperti ini lagi, balasan yang kalian hadapi akan jauh lebih mengerikan daripada kali ini.
Kita sudah berurusan satu sama lain, jangan ragukan apa yang kukatakan. Saya mengerti. Campbell berusaha tetap tenang semampunya, karena kehilangan sikap yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Ayo pergi, urusan ini sudah beres. Waktunya pulang. Ya. Kelompok itu meninggalkan tempat Campbell satu demi satu. Mengikuti rute yang direncanakan Lin Yi, mereka pertama-tama berkendara ke Maple Leaf Country, bertemu dengan staf lokal di sana, dan mengatur jet pribadi resmi untuk kembali ke Tiongkok. Setelah lebih dari 10 jam, ketika Lin Yi dan yang lainnya mendarat di bandara, waktu sudah lewat pukul 3 sore. Matahari bersinar cerah di atas kepala, dengan langit cerah, yang meningkatkan suasana hati semua orang. Beberapa SUV berwarna hijau militer diparkir di dalam bandara. Lu Beichen dan Liang Xianghe duduk di mobil terdepan, menyaksikan pesawat turun ke landasan, perlahan-lahan melambat, yang akhirnya memungkinkan mereka untuk mengendurkan saraf mereka yang tegang. Semua orang sudah kembali, kita tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi, kata Liang Xianghe. Aku tidak mau pergi. Dia mungkin tidak mau bertemu denganku, aku lebih suka tidak merusak suasana, kata Lu Beichen. Apa yang kau bicarakan? Kaulah yang membimbingnya sampai ke tempatnya sekarang. Tanpamu, dia tidak akan menjadi seperti sekarang, kata Liang Xianghe, bahkan ayahnya harus berbicara sopan di depanmu. Apa haknya untuk marah padamu? Ini urusan kita berdua, jangan khawatir. Lu Beichen menyalakan sebatang rokok, kamu turun dan lihat-lihat, aku akan mengawasi dari sini. Tidak bisa menghadapimu, baiklah, lakukan saja sesukamu. Liang Xianghe menggelengkan kepalanya dan keluar dari mobil sendirian. Sementara itu, pesawat telah berhenti total, dan Lin Yi beserta yang lainnya berdiri di dekat pintu kabin. Apa yang kamu cari? Tanya Qiu Luo, kamu punya jet pribadi, jangan bertingkah seolah kamu belum pernah terbang sebelumnya. Saya sangat ingin kembali dan melihat bagaimana keadaannya. Dia ada di unit perawatan intensif, dengan beberapa tulang patah. Dia butuh waktu untuk pulih. Lin Yi mengangguk, meski tidak berkata apa-apa lagi, kecemasannya tampak jelas di wajahnya. Pada saat yang sama, pintu kabin terbuka, dan Qiu Luo dan kelompoknya turun satu demi satu. Mereka yang datang menyambut mereka adalah orang-orang dari Brigade Garda Pusat. Di depan ada Liang Xianghe dan Liu Hong. Anak nakalmu akhirnya kembali, aku bisa membunuhmu dengan satu tendangan, umpat Liu Hong, tetapi matanya sudah berkaca-kaca. Aku sulit dibunuh. Seorang peramal pernah berkata aku akan hidup sampai 100 tahun, bukan mati muda. Hentikan omong kosongmu, kata Liu Hong, jika kau melakukan hal seperti ini lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Setelah berbicara dengan Liu Hong, Lin Yi menatap Liang Xianghe dan tersenyum canggung. Kau masih berani tersenyum? Liang Xianghe mendengus dingin, ikut aku, ini bukan tempat untuk bicara. Lin Yi menjawab sambil melirik sekeliling, lalu mengikuti Liang Xianghe pergi. Jangan bergerak. Namun saat itu, terdengar teriakan kaget. Semua orang langsung tegang, melihat ke arah sumber suara. Mereka melihat beberapa orang berseragam bergegas keluar dari berbagai arah, bersenjata, mengepung Lin Yi dan yang lainnya. Kejadian yang tak terduga itu membuat semua orang lengah. Mereka berada di negara mereka sendiri, mereka tidak pernah membayangkan sesuatu seperti ini bisa terjadi. Seperti halnya kaisar-kaisar zaman dahulu, yang ditangkap secara acak oleh pengawal istana saat berjalan-jalan di taman. Benar-benar tidak logis. Lin Yi menyipitkan mata, memperhatikan penutup lengan yang dikenakan orang-orang ini, bergambar kepala harimau dengan taring tajam. Mereka berasal dari harimau bertaring pedang. Namun pemimpinnya bukanlah Wang Ming. Lin Yi tidak ingat namanya. Jelaslah bahwa keluarga Wang mengatur ini. Apa yang terjadi, apa tidak ada ketertiban lagi? Wajah Liang Xianghe sangat muram, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang berani memperlakukannya seperti ini. Pak Tua Liang, maaf kami tidak mengejar Anda. Kami di sini terutama untuk menangkapnya. Tatapan pemimpin itu tertuju pada Lin Yi. Tangkap aku. Anda telah mencuri informasi rahasia dari Brigade Garda Pusat, sebuah pelanggaran serius dengan dampak yang parah. Saya sekarang menangkap Anda karena melanggar undang-undang keamanan, mohon bekerja sama. Klik. Tidak ada kesempatan bagi Lin Yi untuk menjelaskan, karena borgol sudah terkunci di pergelangan tangannya. Bab 2756. Perjudian terakhir. Borgol dingin itu bagai bom yang meledak dalam hati setiap orang, membuat mereka tertegun cukup lama. Adegan ini terasa seperti halusinasi dalam pikiran mereka. Tuan Lin Yi, ikutlah denganku, kata pemimpin itu. Mari kita lihat siapa yang berani. Sui Qiang adalah orang pertama yang berdiri, mengarahkan senjatanya ke kepala lawannya. Jangan bergerak. Pasukan harimau bertaring pedang pun tak menunjukkan kelemahan, mengarahkan senjatanya ke Sui Qiang. Jangan ada di antara kalian yang bergerak.
Anggota tim satu lainnya juga menghunus senjata mereka, mengepung Lin Yi, saat kedua kelompok berhadapan di tempat. Keheningan meliputi sekelilingnya, tak seorang pun berbicara. Suasana tegang menyebar bagai tali yang tegang. Itu bisa putus kapan saja. Sang pemimpin, berkeringat dingin, mengamati semua orang di Brigade Garda Pusat. Dia tahu betul siapa orang-orang ini. Mereka benar-benar memiliki keberanian untuk menarik pelatuk, mereka adalah sekelompok individu yang tak kenal takut. 10 detik berlalu, dan suasana tegang belum juga hilang. Meski siang bolong, rasanya seperti berada di dalam kapal uap, sesak napas. Pemimpin itu berpura-pura tenang dan terkekeh dingin, sambil menatap Liang Chunxiao. Penatua Liang, Anda juga salah satu pemimpin Brigade Garda Pusat. Kami memiliki dokumen dan surat perintah penangkapan. Apakah Anda mendukung mereka dalam melawan penangkapan? Liang Xianghe melirik sekilas. Meskipun ia tidak menunjukkan ekspresi apapun, kehadirannya yang kuat membawa aura kewibawaan, yang sepenuhnya jatuh pada pihak lain. Seperti raksasa yang melihat sekumpulan semut yang tak berarti. Kembalilah dan beritahu mereka, karena permainan telah dimulai, terimalah konsekuensi dari hasil akhirnya, tidak ada yang boleh mundur lebih awal. Pemimpin itu menggigil, rambutnya berdiri tegak seolah-olah dia berada di dalam gudang es. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, "Saya tidak mengerti apa yang dikatakan Penatua Liang, kami hanya mengikuti perintah." "Kalau begitu, kamu ikuti saja perintahnya." Suara Liang Xianghe rendah saat dia melirik ke arah Brigade Pengawal Pusat. "Singkirkan senjatanya. Penatua Liang. Apa aku tidak bisa mengendalikan kalian semua?" Menghadapi perintah Liang Xianghe, semua orang di tim satu menyimpan senjata mereka. Pemimpin itu terkekeh dingin dan berkata, "Lin Yi, ikutlah dengan kami." Lin Yi mengabaikannya, dan berbicara pada tim satu. "Kalian semua, pulanglah, kalian tidak dibutuhkan di sini." "Bos, jangan omong kosong lagi, cepat kembali." Dengan itu, Lin Yi dibawa pergi dan menjadi pusat perhatian semua orang. Liang Xianghe memasang wajah cemberut. Apa yang paling ia takutkan selama ini akhirnya terjadi. Meskipun dampak negatifnya telah diminimalkan, keluarga Wang memanfaatkan kesempatan itu. "Penatua Liang, ayo kembali, kita akan menemukan cara untuk menangani ini." Liang Xianghe, dengan ekspresi dingin, kembali ke mobil. Setelah menunggu begitu lama, keluarga Wang akhirnya bertindak, kata Liang Xianghe lembut. Dengan meninggalkan pegangan sebesar itu, tidak heran mereka memanfaatkannya, kata Lu Beichen. Lagi pula, kedua belah pihak tidak perlu lagi mengkhawatirkan penampilan. Tapi kita perlu segera memikirkan rencana. Keluarga Wang mungkin akan bertindak cepat, mencoba menjebak kita. Bahkan jika ada rencana seperti itu, kemungkinan besar tidak akan berhasil, jawab Lu Beichen. Jangan remehkan pengaruh Lin Yi. Menjalani prosedur itu saja butuh waktu. Mari kita lihat kali ini siapa yang akan menang. Setelah meninggalkan bandara, Lin Yi dibawa ke pusat penahanan penjara pertama. Tempat ini adalah pusat penahanan dengan spesifikasi tertinggi. Orang-orang yang ditahan di sini bukanlah tokoh-tokoh biasa, mereka pernah menjadi penggerak dan pelopor. Setelah menyelesaikan pengurusan dokumen pemindahan, tibalah saatnya untuk proses penahanan. Keluarkan semua yang ada padamu, lalu buka pakaianmu untuk diperiksa. Lin Yi mengetahui prosedur di sini dengan baik dan tidak banyak bicara, mengeluarkan semua barang miliknya. Ketika melihat belati hitam dan pisau bedah perak, para penjaga berhenti sejenak. Noda darah kering masih terlihat di bagian rumit kedua senjata. Para penjaga merasa takut menghadapi pria ini. Lepaskan pakaianmu untuk diperiksa. Saat Lin Yi melepaskan bajunya, bekas luka di tubuhnya membuat mereka terkesiap. Para penjaga yang berpengalaman segera menyadari bahwa itu adalah luka tusuk dan tembak. Cedera seperti itu jarang terjadi dan sulit untuk bertahan hidup. Pengalaman seperti itu membuat mereka merinding. Lepaskan juga celanamu, jangan hanya bajumu. Aku tahu aturannya di sini, tapi kita semua sudah dewasa, tidak perlu pakai celana. Kenapa kau tidak menggeledahku saja? Jangan bercanda. Lakukan saja apa yang diperintahkan, kata para penjaga dengan tegas. Bang! Tepat pada saat itu, pintu ruang pemeriksaan didorong terbuka, dan seorang pria parubaya bergegas masuk dari luar. Namanya Li Zhenming, orang kedua yang memegang komando di sini. Setelah menerima pemberitahuan dari Lu Beichen, dia bergegas menghampiri. Apa-apaan kalian semua, teriak Li Zhenming dengan marah. Para penjaga bingung, mereka tidak melakukan apapun, jadi mengapa bosnya begitu marah? Kenapa kalian hanya berdiri saja? Cepat buka belenggunya. Kerumunan itu terkejut dan segera membuka belenggu, mengembalikan kebebasan Lin Yi. Ketua tim Lin, bawahanmu tidak tahu apa-apa, jangan menaruh dendam pada mereka, kata Li Zhenming. Mereka hanya mengikuti prosedur, saya mengerti.
Ini bukan tempat untuk ngobrol. Pakai bajumu, dan kita ngobrol di luar. Lin Yi mengangguk, mengenakan pakaiannya, dan pergi bersama Li Zhenming. Saya tidak tahu persis situasinya, tetapi orang-orang di luar sedang memberikan tekanan, jadi saya khawatir ketua tim Lin harus tinggal di sini selama beberapa hari, kata Li Zhenming. Denganku di sini, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhmu. Terima kasih, bos. Li Zhenming melihat sekeliling dan berkata dengan lembut. Saya sudah mengatur semuanya di dalam, dan akan ada yang menjaga di luar. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja dengan yakin, dan saya akan mengaturnya untukmu. Oke. Li Zhenming membawa Lin Yi ke kamar asrama. Ruangannya kecil, sekitar belasan meter persegi, satu ruangan, sangat rapi. Ketua tim Lin, sejauh ini saya tidak bisa membantu Anda. Situasinya agak khusus sekarang, jadi mohon bersabar untuk sementara waktu. Saya pernah berada di tempat yang lebih buruk, lingkungan ini sudah cukup baik. Li Zhenming merasakan sedikit ketidaknyamanan, hatinya dipenuhi emosi campur aduk. Bekas luka pada dirinya adalah bukti pengorbanan dan pertumpahan darahnya untuk tanah ini. Namun dia berakhir dalam situasi seperti itu. Dia merasakan kesedihan yang tak terkira. Setelah mengirimnya ke tempat itu, Li Zhenming pergi, dan Lin Yi kembali ke kamar. Dia tahu betul di mana letak masalahnya, tetapi dia tidak menyesal. Sementara itu, berita penangkapan Lin Yi telah menyebar ke seluruh pelosok negeri melalui internet. Dampak insiden itu tumbuh secara eksponensial. Bab 2757. Arus bawah. Zonghai, toko barbeque Qin Han. Sejumlah bahan langka baru tiba di toko, tetapi jumlahnya terbatas. Qin Han tidak berniat mengantar, jadi ia memanggil semua orang untuk datang dan berpesta. Meskipun Lin Yi tidak ada di Zonghai, Ji Qingyan tetap datang. Sekalipun dia telah mencurahkan seluruh cintanya kepada anaknya, tinggal di rumah bersama anaknya setiap hari sangatlah membosankan. Jadi dia diseret ke sini oleh He Yuan Yuan untuk beristirahat dan bersantai. Kakak ipar, ada kabar dari Lin Bro. Kapan dia akan kembali? Setelah makan dan minum sepuasnya, Liang Jinming bertanya. Dia seharusnya kembali kapan saja, kata Ji Qingyan. Dia mengirimiku pesan kemarin dan mengatakan dia sedang naik pesawat. Kalau begitu, ayo kita makan cepat dan jangan sisakan apapun untuknya, kata Qin Han. Hahaha. Tunggu, semuanya berhenti tertawa. He Yuan Yuan berteriak, mengejutkan semua orang hingga terdiam. Ada apa, Yuan Yuan, tanya Gao Zong Yuan. Lihatlah orang di video itu, bukankah itu dia? He Yuan Yuan menyerahkan teleponnya, dan beberapa orang mencondongkan tubuh untuk melihat, ekspresi mereka langsung berubah. Apa yang terjadi? Mengingat statusnya di negara ini. Siapa yang berani menangkapnya? Tanya Qin Han. Semua orang memandang Ji Qingyan, tetapi dia menggelengkan kepalanya, wajahnya tampak sangat gelisah. Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pikiran Ji Qingyan selaras dengan pikiran orang lain. Lin Yi memiliki pengaruh yang signifikan di negara ini dan dalam keadaan normal, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Bahkan jikapun terjadi, hal itu tidak seharusnya dilaporkan. Dan sekarang, informasi semacam itu muncul tanpa malu-malu di internet. Ji Qingyan samar-samar merasa bahwa masalahnya tidak sesederhana itu. Yuan Yuan, kembalilah ke perusahaan dan awasi situasi di sana, kata Ji Qingyan. Saya merasa seperti ada yang menjebaknya. Baiklah, aku mengerti. Ji Qingyan terdiam, alisnya yang indah berkerut. Semua kekhawatirannya tertulis di wajahnya. Intuisi seorang wanita mengatakan padanya bahwa ini bukan suatu kebetulan. Mencoba menangkap Lin Yi bukanlah perkara mudah. Kemungkinan besar hal itu sudah direncanakan sejak lama. Bam bam bam. Jantung Ji Qingyan tiba-tiba berdebar lebih cepat, firasat buruk menyebar dalam benaknya. Jiasi Media, kantor manajer umum. Yan Qi, mengenakan setelan bisnis wanita haute couture Dior hitam, duduk di depan komputer, memeriksa laporan keuangan kuartal terakhir. Ding dong. Saat Yan Qi sedang fokus penuh, sebuah notifikasi muncul di ponselnya. Yan Qi tidak terlalu memperhatikan, hanya meliriknya sebentar sebelum melanjutkan pekerjaannya. Namun dalam beberapa menit berikutnya, 3 notifikasi lagi tiba, semuanya dengan konten serupa. Lin, dari kota Yang, ditangkap karena membahayakan keselamatan publik. Yan Qi, yang bangkit dari industri berita, secara alami sensitif terhadap berita semacam itu. Biasanya, 1 notifikasi akan cukup untuk berita seperti ini, tetapi kini 4 notifikasi datang sekaligus, yang menunjukkan masalah tersebut telah dibesar-besarkan hingga mencapai puncaknya. Karena kepekaannya terhadap Fren, Yan Qi meraih ponselnya dan membuka salah satu notifikasi. Tetapi isi di dalamnya membuat wajahnya pucat, dan tangannya mulai gemetar. Bagaimana mungkin itu dia?
Yan Qi berulang kali mengonfirmasi, memeriksa cukup lama tanpa menemukan perbedaan apapun. Orang yang ditampilkan memang Lin Yi. Informasi yang disertakan juga cocok dengan sempurna. Untuk sesaat, pikiran Yan Qi menjadi kosong. Peristiwa semacam ini bagaikan dongeng baginya. Lebih absurd dari tabrakan Mars dengan bumi. Yan Qi segera mendapatkan kembali ketenangannya, dan menemukan nomor telepon seorang manajer mikroblok. CEO Yang, apakah Anda sibuk? Yan Qi menahan gejolak emosinya yang tak menentu, dan berkata dengan sopan. Ada sedikit masalah, saya sedang lembur. Katakan saja apa yang Anda butuhkan, kita kan teman lama. Saya ingin bertanya tentang topik tren mikroblok hari ini, apa yang terjadi? Dari mana asalnya? Orang yang dimaksud adalah teman saya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menekannya? Seberapa dekat kamu dengan mereka? Pertanyaan balasan itu membuat Yan Qi bingung, tapi dia tetap menjawab. Sangat dekat. Katakan saja berapa biaya untuk menekannya. Itu tidak bisa ditekan, kata pihak lain. Sejujurnya, baru setengah jam sejak ini muncul, dan sudah memuncaki seluruh jaringan. Kalaupun tren mikroblok bisa ditekan, bagaimana dengan situs web lain? Ini bukan cuma soal uang. Yan Qi, yang berkecimpung dalam industri ini, memahami aturannya dengan baik. Mencapai angka yang mengerikan seperti itu hanya dalam waktu setengah jam, sulit dipercaya tidak ada pendorong di belakang layar. Tahukah Anda siapa yang mengatur ini? Saya tidak bisa bilang spesifik, tapi kemungkinan besar itu adalah orang-orang penting. Singkatnya, jangan coba-coba menekan tren ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani, orang biasa. Baiklah, terima kasih, CEO Yang. Sama-sama. Saya ada urusan lain, saya tutup dulu. Baiklah, jaga dirimu, CEO Yang. Setelah menutup telepon, Yan Qi duduk dengan tenang di kursinya. Dia mencium adanya konspirasi dalam masalah ini. Seseorang sengaja memperluas dampaknya. Yan Jing, keluarga Liang. Ketika berita itu tersiar, keluarga Liang langsung melihatnya. Liang Ruoxu, dengan marah, menghancurkan teleponnya dan mengutuk keluarga Wang. Marah itu tidak ada gunanya, itu tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya, kata Shen Sui. Saya sudah memberitahu pihak pemantau web. Informasi terkait akan segera dihapus, lalu kita akan mencari perusahaan humas untuk menanganinya, mengklaim itu berita palsu. Masalah ini akan selesai. Tapi masalahnya, dia sudah ditangkap, dan alasannya tepat. Akan sangat sulit membebaskannya. Kakekmu dan tetua Lu sudah menanganinya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu kabar dari mereka. Keluarga Wang berani bertindak saat ini, tentu saja mereka sudah sepenuhnya siap, tidak mungkin mereka akan bertindak tanpa keyakinan penuh. Liang Ruoxu berkata, kurasa langkah mereka selanjutnya adalah melawan grup Ling Yun. Itu sudah pasti, pentingnya grup Ling Yun tak terkira. Sebesar ini, keluarga Wang tidak akan membiarkannya begitu saja, kata Shen Sui. Tapi kamu nggak perlu khawatir soal itu. Tinggallah di rumah dan awasi anak-anak, jangan urus hal lain. Liang Ruoxu tetap tenang, dia tahu pada tingkat konflik ini, dia benar-benar tidak punya tempat untuk campur tangan dan hanya bisa diam menunggu berita. Berbeda dengan yang lain, Liang Xianghe berada di halaman sambil minum teh, ekspresinya dalam saat ia sesekali menyesap, tidak menunjukkan emosi apapun. Setelah menghabiskan sepoci teh, Liang Xianghe mengangkat teleponnya dan menemukan nomor seseorang. Setelah beberapa kali berdering, panggilan itu dijawab. Rapatnya sudah selesai. Kapan selesainya? Mungkin butuh beberapa hari lagi, semuanya agak rumit di sini, orang di ujung sana berhenti sejenak. Aku dengar situasinya di rumah. Apa kamu sudah memikirkan cara untuk mengatasinya? Saya sedang menunggu kabar selanjutnya, lupakan rapatmu dan segera kembali. Mengerti, ayah. Bab 2758. Penanggulangan. Setelah menutup telepon dari putranya, Liang Xianghe meletakkan teleponnya dan diam-diam meminum tehnya. Tak lama kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini, panggilan itu dari Jiang Zhengnan dari tim Yanlong. Tuan, kami melakukan penyergapan dan menangkap semua orang Storm. Melalui telepon, Jiang Zhengnan tertawa terbahak-bahak. Semua pujian harus diberikan kepada pria bernama Lin Yi, kita harus mengajukan penghargaan kelas 1 untuknya. Bagaimana situasi Anda? Tidak ada masalah besar, hanya cedera ringan, kata Jiang Zhengnan. Kami berencana membawa mereka kembali ke negara ini. Dengan alat tawar-menawar yang begitu penting, kami bisa memberi mereka pukulan telak. Setelah beberapa saat terdiam, Liang Xianghe berkata pelan. Aku akan mencari seseorang untuk menjemputmu. Jangan kembali ke Yanjing, dan jangan sebarkan berita kepulanganmu ke negara ini. Tunggu instruksiku untuk pengaturan selanjutnya. Mendengar kata-kata Liang Xianghe,
Jiang Zhengnan tertegun sejenak, lalu segera menjawab. Setelah menutup telepon dengan Jiang Zhengnan, Liang Xianghe tetap diam, tenggelam dalam pikirannya. Kamu sudah duduk di sini sepanjang hari, kembalilah dan istirahatlah sebentar. Song Yuzhen berjalan mendekat dan berkata. Liang Xianghe mendongak ke arah rekan lamanya, duduk di sofa di rumah juga sama saja, lebih baik di sini saja agar aku bisa menghirup udara segar. Song Yuzhen juga duduk, mendesah diam-diam di dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya dia melihatnya seperti ini. Song Yuzhen tahu bahwa dia benar-benar memperlakukan Lin Yi seperti anaknya sendiri. Apakah kamu sudah memikirkan caranya? Bukti dalam masalah ini sudah konklusif, untuk saat ini tidak ada cara lain. Liang Xianghe menggelengkan kepalanya. Keluarga Wang telah belajar dari kehilangan mereka sebelumnya dan menjadi lebih cerdas. Tanpa jaminan penuh, mereka tidak akan bertindak gegabah. Song Yuzhen tampak gelisah, dan berpikir serius. Mungkin kita harus memberitahu Ying Yue. Jingzhan kecil mungkin punya solusi. Mereka menitipkan anak itu kepadaku, kalau terjadi apa-apa dan aku menelepon mereka, lebih baik aku tidak memperlihatkan wajah lamaku lagi. Liang Xianghe menyalakan sebatang rokok dan merokok dalam diam. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengamankan semua asetnya. Setelah aset-aset ini hilang, aset-aset itu tidak akan pernah bisa diambil kembali. Citic Group, kantor presiden. Di sampingnya duduk seorang lelaki setengah baya berkacamata, dengan gaya rambut 37, agak gemuk, memberi kesan ceria. Nama pria itu adalah Wu Tai, wakil presiden yang bertanggung jawab atas investasi di Citic Group. Shen Sui duduk di sisi lain sofa, memegang dokumen di tangannya, fokus padanya. Sekretaris itu berdiri di belakangnya, suasana yang menyesakkan membuatnya tidak berani bernapas dengan keras. Direktur Shen, mengingat perkembangan yang Anda sebutkan, tidak banyak yang bisa kami lakukan, kata Wu Tai. Sifat grup kami berbeda dengan perusahaan lain. Begitu Lingyun Group punya masalah, kami juga akan terjerumus ke jurang yang tak terelakkan. Masalah seperti apa yang Anda maksud? Shen Sui menatapnya dan bertanya. Masalah tim. Itu tidak mungkin, kamu bisa tenang saja. Dengan kepastian seperti itu, Wu Tai menghela napas lega. Kalau begitu, tidak ada bahaya, tapi tetap saja tidak banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh saya adalah mempererat hubungan kita, memanfaatkan skala dan reputasi industri grup untuk menunjukkan hubungan kita dengan Lingyun Group, sehingga tercipta efek jera. Shen Sui menopang kepalanya dengan satu tangan, tetap diam. Meskipun tidak ada tanda-tanda bahwa keluarga Wang akan mengambil tindakan terhadap grup Lingyun, itu adalah fakta yang tidak dapat disangkal sekarang. Mengingat permusuhan yang telah terjadi selama bertahun-tahun, mereka pasti tidak akan hanya menargetkan Lin Yi. Mereka pasti akan melancarkan serangan besar-besaran untuk menghancurkannya sepenuhnya. Apa investasi yang Anda usulkan? 80 miliar. Mobilisasikan arus kas untuk mengumpulkan 200 miliar, transfer ke rekening Lingyun Group sore ini, dan rilis beritanya sekarang. Baiklah, saya akan segera meminta seseorang untuk menanganinya. Shen Sui mengangguk dan memanggil, Zhang kecil. Direktur Shen, kata sekretaris wanita itu. Hubungi Direktur Qi dari Lingyun Group dan beritahu mereka untuk segera merilis parameter chip berbasis karbon, agar dapat didistribusikan secara luas. Baiklah, saya akan segera memberitahu mereka. Sekretaris itu pergi, dan Wu Tai tertawa. Direktur Shen, jika berita ini tersebar, saham konsep dan teknologi Tiongkok pasti akan melonjak, dan orang-orang di Wall Street tidak akan bisa tinggal diam. Itulah efek yang kita inginkan, karena kita sedang bermain, mari kita bermain besar. Saya punya ide. Biarkan Lingyun Group mengadakan konferensi pers, dan Direktur Lin juga akan hadir. Dampak acara ini akan lebih besar. Tidak. Shen Sui langsung menolak gagasan itu. Permainan paksaan tidak ditangani seperti ini. Belas kasih tidak memerintahkan pasukan, dan kebenaran tidak mengendalikan keuangan, masalah ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Wu Tai terkekeh pada dirinya sendiri, tidak terganggu. Di hadapan Shen Sui, bahkan Lin Yi pun yakin, dia tentu tidak akan berani menunjukkan amarahnya. Tok, tok, tok. Pintu kantor diketuk, dan sekretaris masuk. Direktur Shen, Lingyun Group telah mengunggah informasi tentang chip berbasis karbon di situs web resmi mereka, serta data untuk chip 4 nanometer dan 3 nanometer. Kini, semuanya mulai ramai dibicarakan. Mereka sendiri yang mempostingnya. Sekretaris perempuan itu mengangguk, ketika saya menelepon Direktur Qi, beliau sendiri yang memberi tahu saya. Beberapa situs portal sudah bergegas merilis berita tersebut. Tindakan yang sangat cepat. Ngomong-ngomong, Direktur Shen, Direktur Qi juga meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa mereka sedang menyiapkan semua materi di mesin litografi dan sistem telepon seluler untuk ditempatkan di cabang Xianggang.
Mereka ingin tahu apakah Anda punya instruksi lain. Mata Shen Sui berbinar, bergumam dalam hati, kenapa aku tidak terpikirkan. Sungguh brilian. Xianggang dan Zhong Hai berbeda. Jika informasi penting seperti itu benar-benar ada di sana, bahkan keluarga Wang tidak akan berani bertindak gegabah. Katakan pada mereka untuk menangani ini dengan segera, bekerja lembur, jangan buang waktu sedetik pun. Sekretaris wanita itu pergi, dan Shen Sui merasa jauh lebih tenang. Direktur Qi dari Lingyun Group sungguh luar biasa, mampu menemukan metode seperti itu, kagum Wu Tai. Qi Xianzhao adalah orang yang lebih menyukai pendekatan yang stabil, langkah yang hampir berisiko ini sepertinya bukan sesuatu yang akan terpikirkan olehnya. Saya ingat ada juga wakil presiden bernama He Yuan, yang juga cukup cakap. Keahliannya memang solid, tapi dia kurang memiliki perspektif yang lebih luas dan visi internasional. Dia tidak akan berani mengambil keputusan sebesar itu. Selain mereka, sepertinya tidak ada orang lain di grup Lingyun yang bisa menemukan ide ini. Tidak, masih ada satu orang lagi. Shen Sui memikirkan Ji Yanyan. Ketajaman bisnisnya memberitahu Shen Sui bahwa entah itu pengungkapan hasil atau relokasi material, rangkaian operasi ini mungkin diatur oleh Ji Qingyan. Tidak heran dia bisa mengalahkan putriku, dia memang hebat, gumam Shen Sui dalam hati. Bab 2759. Menambahkan bahan bakar ke api. Yanjing, Waduk Zhongzuang. Sekitar 30 km dari pusat kota, banyak orang senang datang ke sini untuk memancing liar di hari libur mereka. Saat ini, sebuah Audi A6 terparkir di dekat waduk. Wang Ming membuka pintu mobil dan melangkah santai menuju tepi waduk. Dari pakaian kasualnya, jelas dia tidak datang ke sini untuk memancing. Setelah berjalan beberapa menit, Wang Ming tiba di tanggul dan berjongkok di sebelah seorang pria parubaya. Paman Matahari. Jangan jongkok, duduklah di kotak peralatanku. Pria yang berbicara, bernama Sun Guangming, berpakaian sangat sederhana dengan kemeja polo putih dan celana pendek hitam, dengan sandal hitam di kakinya, tampak seperti orang biasa. Namun, dia memiliki identitas lain, kepala interrogator Lin Yi. Tidak, terima kasih, kalau aku merusaknya, aku tidak akan mampu membayarnya, kata Wang Ming sambil tersenyum. Sun Guangming juga tersenyum, datang jauh-jauh ke sini untuk mencariku pasti karena Lin Yi. Wang Ming mengangguk, mereka langsung ke pokok permasalahan tanpa kata-kata yang tidak perlu. Sudah 3 atau 4 hari, Anda sudah mempelajari materinya, apakah sudah ada hasilnya sekarang? Hasil apa yang kamu inginkan? Hukuman mati. Hukuman seumur hidup mungkin saja, tapi hukuman mati agak berlebihan. Sun Guangming menyimpan pancingnya, memasukkan umpan lagi ke dalamnya, lalu melemparkannya kembali ke dalam waduk, sambil berkata, kamu baru saja kembali ke negara ini, dan kamu tidak tahu apa-apa tentang urusan Lin Yi. Gelar ketua tim merit bukan tanpa alasan. Sun Guangming meregangkan badan, menyalakan sebatang rokok, dan berkata, sejujurnya, dengan status dan pengaruhnya, kecuali dia meledakkan mutiara oriental atau merobohkan tembok besar, tak seorang pun bisa menyentuhnya. Dia begitu penting. Wang Ming tampak muram dan setelah terdiam beberapa saat, berkata, dia masuk tanpa izin ke ruang data Brigade Garda Pusat dan melukai pejabat publik. Bukankah ini kejahatan besar? Benar, tapi orang yang terluka tidak mau mengakuinya, jadi pernyataan Anda tidak valid, kata Sun Guangming. Soal kerusakan properti yang Anda sebutkan, itu juga tidak berlaku, karena patung itu sudah diambil kembali, dan mereka mengklaim itu bagian dari rencana. Dari sudut pandang ini, mereka tidak hanya tidak bersalah, mereka juga telah berbuat baik. Bagaimana dengan hubungannya dengan pasukan asing? Itu kuat sekali, dia tidak bisa lolos, kata Sun Guangming sambil tersenyum tipis. Kalau kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa menyeret Liang Xianghe bersamanya. Menyeret Liang Xianghe mungkin sulit. Pada tahap ini, selama dia hancur, aku akan puas. Hukuman mati sulit, tapi hukuman penjara seumur hidup pasti. Bibir Wang Ming melengkung membentuk senyum tipis, kalau begitu aku akan mengipasi apinya sedikit lagi. Apinya sudah membara sampai sejauh ini, ayo kita buat lebih panas lagi. Sudah 4 hari sejak insiden Lin Yi. Ji Qingyan telah mencurahkan seluruh energinya ke Lingyun Group. Mesin keuangan besar ini, di bawah komando Ji Qingyan, berjalan dengan kecepatan penuh, sedemikian rupa sehingga seluruh gedung diterangi pada malam hari. Kakak ipar, makanlah dulu. Keesokan paginya, Qin Han dan Liang Jinming membawakan sarapan untuk mereka. Bagaimana keadaan di rumahmu? Putuskan apa yang perlu diputus, dan kita bicara lagi setelah badai berlalu, kata Ji Qingyan. Ayahku bilang biarkan saja semuanya berjalan sebagaimana mestinya, kata Qin Han. Mengingat skala kami saat ini, bahkan jika mereka ingin menjatuhkan kami, itu tidak akan mudah. Selama bertahun-tahun, Lin Bro telah banyak membantu kami.
Tidaklah tepat untuk mundur sekarang karena ada masalah, kata Liang Jinming. Hati Ji Qingyan dipenuhi berbagai emosi. Situasinya sudah seperti ini, tetapi dengan orang-orang ini yang mendukungnya, semua kelelahan tampaknya hilang. Presiden Ji, urusan perusahaan sudah selesai. Anda sudah sibuk berhari-hari, Anda dan Tao Yuan sebaiknya istirahat. Saya akan mengurus semuanya hari ini, kata Qi Xianzhao. Ji Qingyan mengangguk, tidak hanya ingin beristirahat tetapi juga ingin kembali menjenguk anaknya. Kamu awasi perusahaan dulu, aku akan kembali sore ini. Tidak terburu-buru. Setelah makan sebentar, Ji Qingyan pergi bersama He Yuan. Namun Qin Han dan dua orang lainnya tetap tinggal untuk membantu urusan lain. Pak Tuaki, apakah ada masalah yang belum terselesaikan di perusahaan? Tanya Qin Han sambil menyalakan rokok. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah dengan Didi, kata Qi Xianzhao. Ini sudah menyentuh garis merah monopoli. Jika masalah ini tidak ditangani secara tuntas, ditambah dengan berita negatif sebelumnya, ini bisa menjadi titik terobosan. Ketiganya terdiam, menghadapi monopoli bukanlah hal mudah. Selain perencanaan pribadi, pilihan pengguna juga merupakan faktor penting. Jika orang menganggap Anda bagus dan terjangkau, pada akhirnya mereka akan memilih Anda dan meninggalkan platform lain. Seiring berjalannya waktu, hal ini mengarah pada tren monopoli. Satu-satunya cara untuk mengatasi kesulitan seperti itu adalah dengan melepaskan pangsa pasar. Tetapi ini tidak sejalan dengan kepentingan korporat. Kami tidak cocok untuk menangani masalah yang rumit seperti itu, kata Liang Jinming. Apakah Presiden Ji punya rencana bagus? Itu fakta, dia juga tidak punya cara untuk mengatasinya, Qi Xianzhao menghela napas, berkata. Secara umum, hal-hal seperti itu sudah menjadi norma industri, semua orang menutup mata dan menurut aturan hanya membayar denda, tetapi itu selalu merupakan kekurangan, sulit untuk diatasi. Tidak ada yang bisa dilakukan, lagi pula, tidak ada seorang pun yang bersih, dan jika orang-orang ingin mencari kesalahan, Anda tidak berdaya. Mungkin saya terlalu khawatir, pada akhirnya ini masalah kecil, dan bahkan jika seseorang mengkritiknya, mungkin tidak akan diperhatikan. Qi Xianzhao melihat jam, aku ada urusan lain, kita bicarakan nanti. Qi Xianzhao meninggalkan kantor Lin Yi, dan Liang Jinming setengah berbaring di sofa, meletakkan kakinya di atas meja kopi. Menurutmu, dalam beberapa hari ke depan, apakah kita bisa mendirikan perusahaan baru, atau mengakuisisi perusahaan kecil yang memiliki bisnis terkait, mentransfer data, dan itu tidak akan menjadi monopoli? Tidak ada waktu, kata Gao Zongyuan. Jika lawan benar-benar memberi Anda waktu sebanyak itu, masalah-masalah ini tidak akan ada lagi sekarang. Liang Jinming berpikir sejenak, dan Gao Zongyuan masuk akal. Saudara Qin, mengapa kamu tidak berbicara, berikan kami masukan. Masalah yang Anda diskusikan bukanlah masalah sebenarnya, kata Qin Han. Masalah utamanya sekarang adalah Lin Tua ditangkap. Qin Han, dengan sebatang rokok di mulutnya, melanjutkan. Coba pikirkan, orang macam apa Pak Tua Lin itu? Mungkinkah dia ditangkap hanya karena hal sepele? Aku benar-benar khawatir, pertanyaannya adalah apakah Pak Tua Lin bisa keluar? Keduanya mendengarkan dan terdiam. Qin Han benar, inti masalahnya bukanlah bagaimana melindungi grup Ling Yun tetapi bagaimana mengeluarkan Lin Yi. Saya agak terlalu optimis dan kehilangan arah. Bab 2760. 800 skema. Gao, bukankah kamu bilang akan mencari tahu apa yang terjadi? Ada kabar? Tanya Liang Jinming. Tidak ada berita sama sekali. Gao Zongyuan mengangkat bahu, mereka yang tahu tentang ini semua bungkam. Tidak ada yang berani bicara. Airnya sangat dalam. Sialan, kalau begini terus, Lin Bro cuma bakal jadi tumbal dalam pertempuran ini. Ini adalah risiko tinggi yang datang dengan keuntungan tinggi, kata Qin Han. Sekilas, kelihatannya biasa saja, tapi diam-diam, identitas Patua Lin jauh lebih tinggi daripada kita. Rasanya seperti berjalan di atas tali di ketinggian, risikonya selalu ada, tapi sekarang menghampiri kita. Brengsek. Liang Jinming mengutuk, amarahnya tak tersalurkan, dan perasaan tak berdaya yang mendalam menyebar di antara mereka bertiga. Ada apa ini? Kenapa banyak sekali mobil di sana? Gao Zongyuan sedang merokok di dekat jendela dan melihat 7 atau 8 sedan terparkir di pintu masuk perusahaan, diikuti oleh 2 van Iveco. Satu demi satu, puluhan orang keluar dari mobil. Di mana mereka? Coba kulihat. Qin Han dan Liang Jinming berkerumun mendekat, alis mereka langsung berkerut. Mereka telah melihat pemandangan semacam ini. Dalam kesan mereka, kejadian seperti itu hanya terjadi saat inspeksi pimpinan saja. Tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan sebesar itu. Aku merasa ada yang tidak beres, cepat temui Lauki dan tanyakan apa yang terjadi, kata Qin Han. Aku akan menelepon Tao Yuan. Merasa ada yang tidak beres,
ketiganya bergegas keluar. Mereka kebetulan bertemu Qi Xianzhao yang keluar dari kantornya. "Qi Tua, banyak orang datang ke sana, sepertinya ada inspeksi," kata Qin Han. "Resepsionis menelepon saya," kata Qi Xianzhao. Presiden Ji menebak dengan benar, banyak pemimpin yang datang. "Kalian tetap di sini, jangan turun, mudah terlibat. Jika kami takut terlibat, kami tidak akan datang," kata Qin Han. "Hari ini kami akan menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan-perusahaan ini saling terhubung. Jika mereka benar-benar ingin bertindak, mereka harus mempertimbangkan implikasinya. Kalau begitu, ayo kita turun bersama." Qi Xianzhao tidak menolak lebih jauh, mengetahui betul hubungan antara trio Lin Yi dan Qin Han. Tidak peduli apa yang dikatakan, mereka tidak mau pergi. Qi Xianzhao membawa para eksekutif kelompok, bersama dengan trio Qin Han, ke dalam lift. Seperti jenderal yang hendak berangkat berperang. Mereka tahu rintangan ini tidak akan mudah, kalau tidak akan ada tim sebesar itu untuk melakukan inspeksi mendadak. Memikirkan hal ini, Qi Xianzhao sangat mengagumi Ji Qingyan. Ia bisa meramalkan hal ini sebelum terjadi. Jika tidak, semuanya akan benar-benar berakhir. Tak lama kemudian, lift mencapai lantai pertama. Banyak orang berdiri di lobi, tekanan yang luar biasa terasa, bahkan resepsionis wanita pun tak berani bernapas dengan keras. Setelah keluar dari lift, Qi Xianzhao pertama-tama melirik orang-orang ini. Ia bisa menyebutkan banyak nama, mengetahui peran mereka. Dapat dikatakan, siapapun yang terkait dengan bisnis Lingyun Group praktis ada di sini. Namun, Qi Xianzhao masih menyambut mereka dengan senyuman, menyembunyikan semua ketidakpuasan di hatinya, dan mempercepat langkahnya menuju Qi Daodong. "Pemimpin, mengapa kau tidak bilang akan datang, jadi aku bisa menyambutmu di lantai bawah?" "Tidak ada yang serius, hanya pemeriksaan rutin," kata Qi Daodong sambil tersenyum. "Grup Lingyun Anda, sebagai pemimpin dalam industri semikonduktor, tentu saja, tujuan pertama kami adalah melihat Anda. Yakinlah, pemimpin, kami pasti akan bekerja sama dan menjadi contoh bagi perusahaan lain." Qi Xianzhao menjawab dengan bijak. "Kesadaranmu sangat tinggi," kata Qi Daodong. "Mari kita mulai sekarang." Mendengar kata-kata, kesadaran tinggi, saraf semua orang kembali tegang. Semua orang ada dalam lingkaran ini. 3 kata itu cukup untuk menentukan suasana pemeriksaan ini. Orang-orang ini, mereka datang dengan niat jahat. "Direktur Qi, mari kita bahas keuangan dulu. Pihak atasan telah merevisi prosedur pemeriksaan pajak, dan saya harus melalui proses ini," kata Qi Daodong. "Itu bukan masalah, kami pasti akan bekerja sama dengan baik." Kemudian, Qi Xianzhao secara berurutan membawa Qi Daodong dan yang lainnya ke lantai 24. Petugas terkait segera memasuki Departemen Keuangan. "Direktur Qi." Suatu ketika Direktur Keuangan, Pan Lili, keluar. "Harap bekerja sama dengan petugas inspeksi." "Tentu." Menjawab, Pan Lili memimpin staf audit ke Departemen Keuangan, satu demi satu kelompok yang jumlahnya lebih dari 20 orang, membuat pemandangan yang megah. Selain staf audit terkait, orang-orang dari departemen lain juga bubar satu demi satu. Seperti air pasang, tersebar ke setiap sudut. Sementara itu, wakil Qi Daodong mencondongkan tubuh ke arahnya dan berbisik. Pemimpin, Qin Han dan orang-orang itu terus mendekat, jelas ingin terikat dengan grup Lingyun. Apakah kita perlu menangani mereka? Perhatikan perilaku mereka, jika mereka tidak tahu harus berbuat apa, hadapi mereka bersama-sama. Qi Daodong berkata dengan wajah dingin. China akan tetap berjalan sama saja tanpa beberapa pengusaha seperti ini. Dipahami. Tak lama kemudian, masalah-masalah relevan pun dikerahkan, dan beberapa tokoh kunci hadir di ruang rapat. Tepat pada saat inilah Ji Qingyan dan He Yuan kembali. Ji Qingyan mengenakan seragam perusahaan Givenchy hitam dan sepatu hak tinggi hitam. Saat dia masuk dari luar, dia secara proaktif mengulurkan tangannya. "Pemimpin, maaf karena tidak menyambut Anda dari jauh." "Presiden Ji, Anda baik sekali, saya datang hanya untuk melihat-lihat, tidak ada yang serius," kata Qi Daodong sambil tersenyum. "Kamu tidak bisa mengatakan itu, ini masalah besar, tidak bisa dianggap enteng." Ji Qingyan berkata. Ketenaran membawa masalah di bidang semikonduktor, grup Lingyun hampir tak tertandingi, dan banyak yang tidak senang dengan kami. "Ketua, Anda harus sedikit membantu kami." Para eksekutif grup itu pun bersemangat dan langsung menghentikan Qi Daodong. Kecemerlangan langkah ini sudah cukup membuktikannya. Pikiran Qi Daodong berputar cepat, tidak menemukan kekurangan yang jelas, lalu berkata, "Presiden Ji, mengatakan hal seperti itu tidak pantas bagi jiwa seorang wirausahawan. Banyak hal merupakan bagian dari persaingan dan harus dipandang secara rasional. Kita semua orang biasa, dari mana semua teori konspirasi ini berasal?"
Retorika Qi Daodong cukup halus, dan dengan mudah membantah kata-kata Ji Qingyan. He Yuan mengangkat alisnya, melirik pelan. Keduanya, jika digabungkan, memiliki sedikitnya 800 trik. Bahkan sebagai seorang pengamat, dia merasa kapasitas otaknya tidak cukup. Pemimpin, kau benar, jika itu benar, aku lega. Ji Qingyan berkata. Belum lama ini, ada yang memanfaatkan isu monopoli Didi untuk membuat keributan. Bahkan setelah dendanya dibayar, mereka tetap mempertahankannya. Karena pimpinan bilang ini persaingan sehat, kami jujur dan adil, tidak takut gosip-gosip yang saling tuding. Mata He Yuan berbinar, dia mengumpat dalam hatinya. Hebat sekali. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.